Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah satu dari sekian banyak kepala daerah yang saat ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Media sosial menjadi sarana bagi kepala daerah untuk berinteraksi dengan warganya secara langsung tanpa sekat birokrasi. Lantas bagaimanakah sentimen media sosial ketika Ganjar diuji dengan urusan banjir yang mengepung Jawa Tengah? Kita sudah bersama saat ini secara Zoom, yaitu dengan Head of Cakradata Muhammad Nurdiansyah. Selamat sore, Mas Nurdian. Halo, selamat sore, Mbak Vera. Ya, Mas Nurdian, kalau bicara soal sentimen perbincangan banjir di Jawa Tengah, dan adakah sebetulnya pengaruhnya terhadap elektoral Ganjar sebagai salah satu figur potensial capres di 2024? Baik, terima kasih Mbak Vera. Selamat sore semuanya. Kami dari tim Cakradata pada kesempatan kali ini memang melakukan analisis, pantauan, monitoring, serta juga berbagai macam perkembangan opini publik, khususnya saat terjadinya fenomena ataukah bencana alam banjir yang melanda Jawa Tengah sejak tanggal 31 Desember hingga saat ini. Tepatnya tadi pukul 10 pagi kita coba pantau analisis reportnya. Dan memang tren percakapan yang menyoroti terhadap sosok Ganjar Pranowo ini didominasi oleh sentimen negatif, di mana kurang lebih ada 4.500 percakapan warganet yang memention Pak Ganjar Pranowo atas kondisi banjir yang melanda Jawa Tengah saat ini, di mana 86,20%-nya itu bahkan didominasi oleh sentimen negatif. Nah, di sini ada banyak hal-hal opini-opini ataupun juga narasi-narasi yang berkembang yang diutarakan oleh para warganet, khususnya yang memang memiliki tendensi sentimen negatif. Di antaranya bahwasannya banyak perkembangan opini publik yang berkembang di ranah warganet itu yang menilai Ganjar dinilai banyak sibuk nyapres nih, sehingga nggak terlalu fokus untuk aktivitas penanggulangan terhadap bencana alam banjir yang sedang melanda Jawa Tengah saat ini. Namun di sisi lain juga tentu ada banyak sekali di sini berbagai macam opini-opini yang berkembang secara bebas dari warganet, diantaranya terkait dengan kritik mengenai normalisasi sungai di Jawa Tengah, lalu juga Ganjar yang tak mampu mengatasi banjir di Jawa Tengah, serta juga proyek tol Tanggul Laut Semarang Demak yang dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Nah, ini mungkin perlu menjadi catatan bahwasannya memang perkembangan di ruang media sosial ini berkembang sangat cepat sekali. Tadi ketika misalkan ruang media sosial ini sebagai sarana komunikasi bagi para kandidat-kandidat maupun juga pejabat publik, namun di sisi lain juga membuka ruang kesempatan kritik serta juga opini-opini publik yang berkembang secara bebas. Namun kalau kita bicara tentang konteks efek elektoral, mungkin secara langsung itu masih belum kita dapat lihat secara langsung. Tapi dari segi tren percakapan, perbincangan mengenai Ganjar atas kondisi perkembangan banjir yang melanda Jawa Tengah saat ini memang terus naik, serta disertai juga oleh percakapan dengan tendensi sentimen yang negatif, Mbak Vera. Dalam perbincangan itu, sentimen negatif yang diberikan ini dalam rentang usia berapa sih, Mas Nurdian? Baik, untuk rentan usia ini memang kita masih belum bisa dapat identifikasi, namun memang untuk sumber unggahan ataukah juga data yang kita dapatkan ini dari public post di kanal-kanal media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, serta online news, serta juga blog. Jadi memang kita coba menganalisis dari berbagai macam public post, unggahan-unggahan publik berdasarkan keyword yang kita sematkan terhadap konteks banjir, serta juga terkait dengan konteks Pak Ganjar Pranowo tersebut, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari tren percakapan soal capres ini dalam beberapa hari terakhir itu bagaimana sih? Apakah secara spesifik memang sudah ada nama-nama yang disebutkan dalam perbincangan di sosial media? Baik, kami dari tim Cakradata memang hampir setiap hari dan setiap saat terus melakukan pantauan secara aktif berkaitan juga dengan kandidat capres potensial yang sedang berkembang saat ini. Jadi mungkin hal ini bisa kita lihat juga sebagai sebuah alternatif data yang mampu dan juga harus bisa diperhitungkan juga bagi para kandidat, di mana sekarang tren media sosial berkembang sangat cepat sekali, di mana juga percakapan dan juga perkembangan arus informasi ini banyak sekali terjadi di media sosial. Nah, hal ini tentu saja mendorong terkait dengan tren popularitas digital terhadap para kandidat, di mana kita bisa melihat di beberapa slide yang saya sajikan tadi, bahwasannya tren percakapan ataukah juga tren popularitas digital sejak 3 bulan terakhir saja kita lihat di bulan Agustus, lalu juga September, Oktober, November, dan juga Desember itu sangat fluktuatif sekali. Kalau kita coba lihat memang ada top 5 kandidat capres potensial yang memang secara konsisten hampir di setiap bulannya itu menaiki ataukah juga
diposisikan dalam konteks di 5 besar kandidat capres potensial. Di antaranya di sini ada Pak Anies Baswedan, lalu juga Pak Ganjar Pranowo, serta juga Pak Prabowo Subianto, ada Pak Erick Thohir dan juga AHY. Dari 5 kandidat ini yang kami lihat dan juga kami analisis memang memiliki sebuah tren percakapan dan juga tren popularitas digital yang sangat baik sekali di dalam setiap bulannya. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah referensi juga terbaru bagi para kandidat serta juga halayak publik bahwasannya selain data-data yang disajikan oleh lembaga-lembaga survei juga perlu untuk bagaimana kita menambah diseminasi informasi melalui tren popularitas digital. Dalam kaitannya di sini tentu saja banyak sekali interaktivitas warganet dan juga publik yang banyak memperbincangkan mengenai kandidat di ranah media sosial. Tapi kalau bicara soal seberapa spesifiknya pengaruh perbincangan isu yang dihadapi para capres potensial ini untuk meyakinkan calon pemilihnya? Ya, pertama memang harus kita akui bahwasannya saat ini media sosial itu bahkan sudah bertransformasi tidak hanya sebagai sebuah alat tools untuk mengekspresikan diri sebagai sarana komunikasi, tapi melainkan juga saat ini media sosial justru sudah berkembang, bertransformasi sebagai rujukan sumber data, apalagi bagi kalangan milenial dan juga Gen Z. Nah, ini akan menjadi sangat menarik, saya kira, untuk bagaimana para kandidat juga perlu untuk memperhatikan terhadap citra publik dirinya dalam kerangka interaktivitas digital. Sehingga bisa dipantau setiap harinya, lalu juga terhadap isu-isu apa saja yang memang sedang banyak menyertai ataukah juga menyerang terhadap dirinya, lalu juga tendensi-tendensi sentimen publik terhadap juga kandidat tersebut, itu perlu kita ketahui secara real time juga. Nah, melalui engine digital media monitoring ini sebagai salah satu alternatif solusi untuk bagaimana kandidat mampu memantau secara real time bagaimana kondisi, tendensi, sentimen, lalu juga respon-respon publik terhadap berbagai macam aktivitas, terhadap berbagai macam unggahan, terhadap berbagai macam strategi-strategi politik yang dia bangun melalui komunikasi-komunikasi di media sosial, sehingga hal itu tentu akan melihat juga kandidat itu bagaimana pemetaan isu yang berkembang di media sosial dan sebagainya. Nah, data-data tersebut saya kira akan sangat berguna bagi para kandidat untuk bisa mempertajam strategi dan juga keputusan-keputusan politik yang akan diambil oleh para kandidat tersebut. Seperti itu. Baik, efektivitasnya sangat besar begitu ya perbincangan di sosial media. Terima kasih Mas Nurdiansyah sudah bergabung bersama kami di Election Update.